Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix dari kelompok 5 11 IPS 3. Kali ini podcast kami akan membahas tentang kebinekaan yang ada di lingkungan sekolah kami, yaitu SMA Stella Maris. Dengan narasumber kami yang bernama Pak Akbar. Beliau berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sekolah kami, yaitu SMA Stella Maris. Oh ya, alasan kami memilih beliau dikarenakan memang kan tema kali ini tuh tentang Unity in Diversity at Stelma ya. Jadi kami ingin mengambil narasumber yang berasal dari Stelma. Sebelum kita memasuki percakapannya, mari kita mencari tahu apa itu Unity in Diversity. Unity in Diversity adalah persatuan dalam keberagaman, atau bila di negara kita dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sedikit informasi tentang Unity in Diversity yang bisa saya berikan. Sebentar lagi kita akan memasuki percakapan. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih ya sudah mau mengundang saya untuk menjadi narasumber di podcast kalian ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Pak Akbar dan saya merupakan salah satu guru baru di SMA Stella Maris. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta tolong untuk menjadi narasumber dalam produk podcast ini. Halo Pak Akbar. Oh ya, terlebih dulu saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Kalau begitu, mari kita mulai ya. Saya mau bertanya nih kepada Bapak, bagaimana tanggapan dari Pak Akbar tentang kebinekaan di SMA Stella Maris ini, Pak? Tema yang diangkat kali ini sungguh menarik sebenarnya. Ini merupakan tema yang udah sering kali kita dengar, udah sering kita jumpai, tapi tetap menarik untuk diangkat. Kenapa? Dengan menggunakan tema Unity in Diversity ini, kita menyadari bahwa kita itu hidup di lingkungan yang terdiri dari masyarakat-masyarakat yang berbeda. Jadi tidak hanya ada satu elemen masyarakat yang ada di lingkungan kita. Sebagai contoh saja, ketika kalian berteman dengan seseorang, kalian berteman dengan orang yang berbeda. Maksudnya, kalian berteman dengan sosok baru yang memiliki latar belakang berbeda dari kalian. Jadi teman kalian ini kan berbeda dari kalian. Jadi perbedaan itu bukan hanya masalah perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan pola pikir. Tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan-perbedaan yang tidak terlihat. Jadi tidak hanya secara yang perbedaan yang terlihat secara physically, tetapi juga mungkin berbagai macam hal lainnya yang kita tidak ketahui. Nah, dengan diangkatnya tema ini, diharapkan kita menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang kita temui di kehidupan sosial kita itu merupakan suatu anugerah. Jadi perbedaan yang sering kali kita temui itu bukan sesuatu yang perlu kita permasalahkan, tetapi itu merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya perbedaan itu, kita menyadari bahwa dengan menjadi sosok yang berbeda, dengan memiliki sesuatu yang berbeda, itu tidak apa-apa. Bukanlah suatu masalah menjadi sosok yang berbeda. Karena dengan adanya perbedaan, kita mampu menghargai perbedaan itu sendiri. Dan setelah kita mampu menghargainya, kita mampu menerimanya, dan akhirnya kita dapat hidup dengan perbedaan itu, menerima perbedaan itu. Kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh tema ini, apa yang ingin dicapai oleh tema ini, tentang bagaimana kita hidup dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita mengaplikasikan dan menerima perbedaan itu di kehidupan sehari-hari kita. Oh, begitu ya Pak. Kami setuju dengan Bapak. Oh iya, kalau begitu, menurut Bapak, apakah ada murid yang bisa dikembangkan di Stelma? Kalau ada, kemungkinannya berapa persen? Jelas dong, semua dan setiap murid itu dapat berkembang. Kalau ditanya berapa persennya, ya jelas semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tetapi perlu diingat bahwa berkembangnya itu belum tentu di field yang sama, bukan hanya di satu bidang saja. Misal ada sosok yang sangat berkembang di bidang ilmu pengetahuan eksak seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Ada yang seperti itu. Ada juga mereka yang lebih berkembang atau lebih memiliki bakat lah di bidang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, bahasa, psikologi mungkin.
seperti itu. Jadi kita nggak bisa disamaratakan perkembangannya itu. Tetapi kalau ditanya bisa berkembang nggak? Bisa. Punya bakat nggak? Punya. Tetapi nggak hanya di satu bidang saja. Memiliki bakat dan perkembangan yang berbeda-beda. Kalau mungkin yang sekarang nih, kalau yang lagi tren dia kalangan anak-anak muda ini kan pengen jadi YouTuber, pengen jadi pro player di gaming. Bisa, pasti bisa dong. Saya pernah lihat kok beberapa dari kalian itu main gamenya ciamik, bagus banget itu. Nah, itu kan bakat mereka, bakat kalian di dunia gaming. Kalau yang jadi YouTuber mungkin nanti jadinya ke arah sinematografi ataupun penyusunan naskah dan segala macamnya seperti itu. Jadi kalian pasti memiliki bakat kalian sendiri yang mungkin sampai sekarang belum kalian sadari. Jadi seperti itu, tetap gali bakat kalian, jangan pernah berputus asa walaupun kalian kurang bagus lah nilainya kalau di mata pelajaran yang esak ataupun sosial atau mata pelajaran yang ada di sekolah. It's okay, itu bukan penentu ukuran kalian bakal sukses atau enggak. Setuju pak. Guys, kalian main ML gak? Aku soalnya main nih. Ayo dong mabar bareng. Oh iya, Pak Akbar nungguin ya? Maaf pak. Nah, kalau gitu pak, kita kan anak IPS. Yang pasti kedepannya kita akan bekerja di ruang lingkup ekonomi politik dan seni. Bagaimana Stelma mampu mengembangkan siswanya dalam bidang-bidang tersebut pak? Pertanyaan menarik ini, gimana sih mempersiapkan anak-anak IPS khususnya? Kalau secara umum, yang kalian lakukan sebenarnya merupakan persiapan untuk kedepannya, walaupun kalian belum merasakannya sekarang. Apa yang kalian pelajari di sekolah selama ini, di mapel-mapel tertentu seperti mapel ekonomi dengan Pak Jojo, terus ada mapel PKN dengan Bu Pipit, kemudian ada mapel seni dengan Bu Joyce ya. Nah, dengan Bu Joyce itu merupakan salah satu proses kalian untuk belajar kedepannya, walaupun yang sekarang mungkin masih dasarnya, masih sedikit dari ilmu tersebut, tapi ini merupakan satu langkah untuk kedepannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Seringkali kita hanya belajar, kita memiliki pengetahuan akan suatu ilmu, tetapi kita belum tentu mengetahui cara untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui di kehidupan nyata. Oleh karena itu, sekolah mencoba mengaplikasikan suatu metode pembelajaran baru yang kita kenal dengan Stelma Learning sebagai upaya agar para peserta didik ini memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan pengetahuan yang mereka miliki ini di dalam produk yang bisa dipakai, yang benar-benar ada hasilnya gitu, tidak hanya tentang menjawab soal dan lain-lain. Karena di dalam kehidupan itu tidak melulu mengenai soal dan jawaban, tidak hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang bagaimana cara mereka memahami, mereka dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Gitu. Ya juga ya Pak, kalau begitu saya jadi ingat. Pasti dalam proses pengembangan akan terjadi konflik karena adanya keberagaman di Stelma. Lalu bagaimana Stelma mampu mengatasi masalah tersebut? Pendidikan di Stelma, kehidupan di Stelma itu mengajarkan untuk menghargai satu sama lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling bergantung dengan manusia lainnya. Kita nggak bisa menjalani segala sesuatu itu dengan diri kita sendiri. Contoh, kita bisa makan nasi itu karena ada petani, ada yang menanam padi. Kita bisa membelinya di pasar karena ada pedagang. Kita bisa membelinya di warung karena ada penjual makanan. Jadi kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Itu sebagai contoh umumnya. Kalau untuk contoh kecilnya di ruang lingkup kita, teman kita, teman terdekat kita, itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda dari diri kita, tidak dari latar belakang yang sama, walaupun misal hidup di lingkungan yang sama, memiliki cara berpikir yang sama, tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan yang membedakan antara
satu orang dengan orang lainnya. Namun, kita memiliki toleransi terhadap perbedaan itu. Kita menghargai perbedaan itu dan menerima teman kita sebagai diri dia sendiri. Nah, itulah yang diajarkan di Stelma, untuk menghargai perbedaan yang ada dan menerima perbedaan itu tanpa perlu mengungkitnya. Seperti itu. Oh, betul juga sih. Karena hal itu, apakah keberagaman yang didukung oleh Stelma ini bisa membuat para siswa ini mampu bersaing dengan sekolah lain? Nah, ini keberagaman itu bukan suatu kelemahan loh, malah itu bisa jadi kekuatan. Semakin beragam teman kita, semakin beragam orang-orang yang ada di sekitar kita, itu malah bikin wawasan yang kita miliki itu bisa menjadi lebih luas lagi. Kita bisa mengenal berbagai macam hal dari berbagai macam orang. Jadi dengan keberagaman ini, kita itu saling melengkapi sebenarnya. Kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling bertukar pengalaman, saling membangun satu sama lain dari cerita orang lain, dan juga bisa saling bertengkar tentunya. Tapi ketika bertengkar pun ada yang bisa kita pelajari dari hal-hal tersebut, seperti itu. Benar sekali, karena memang toleransi itu sangat penting. Jadi kesimpulannya dari semua ini menurut Bapak itu apa? Kesimpulannya adalah keberagaman itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Keberagaman itu bukan juga suatu kelemahan. Ketika kalian bisa memanfaatkan keberagaman yang ada di sekitar kalian, teman yang memiliki latar belakang berbeda, teman yang memiliki pola pikir berbeda, atau siapapun yang memiliki perbedaan, dari situ kalian bisa belajar 1-2 hal, bahkan mungkin banyak sekali hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Jadi dengan keberagaman yang ada ini sebenarnya itu segala sesuatu malah terlihat lebih indah. Contoh yang sangat beragam dan sangat indah adalah pelangi. Terdiri dari berbagai macam warna, tetapi karena adanya perbedaan warna tersebut, maka pelangi itu indah. Bayangin, pelangi cuma satu warna, warna merah. Langit pun bisa jadi indah karena ada warna putih. Jadi dengan adanya keberagaman di Stelma ini, itu dapat mewarnai hidup kalian menjadi lebih baik lagi, dan kalian dapat belajar banyak hal dari perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kalian bisa menjadi manusia yang toleran. Dan menurut saya, walaupun adanya keterbatasan karena pembelajaran di rumah ini tidak membuat keunikan dan kemampuan kami masing-masing menjadi terkubur atau tidak berguna. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua yang menonton video ini, bahwa jika ingin adanya persatuan, harus adanya toleransi. Karena bila kamu ingin dihargai orang lain, kamu juga harus menghargai orang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau kata yang kurang enak didengarkan. Terima kasih.